Sidang putusan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 lalu dengan terdakwa Muhammad Ruslan diputus 10 tahun penjara oleh majelis hakim. Sidang putusan perkara korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis 26 November 2020 secara virtual itu, Hakim Ketua Ju Johnson Miramangi dalam bacaan amar putusan. Terdakwa Muhammad Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Muhammad Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ini. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar sejumlah 9 miliar 50 juta rupiah dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari... Dalam amar putusan tersebut, terdakwa dihukum 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak membayar denda, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa juga wajib mengganti kerugian keuangan negara sejumlah 9 miliar 50 juta rupiah. Setelah selesai membaca putusan, Hakim Ketua mempersilahkan penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan atas putusan terdakwa tersebut. Oleh penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum menjawab tanggapan putusan tersebut masih pikir-pikir. Sidang yang digelar secara virtual dipimpin oleh Majelis Hakim Ju Johnson Miramangi didampingi Hakim anggota Ari Prabowo dan Ali Mutaron. Turut hadir tim jaksa penuntut umum Kejati NTT Hendrik Tip, Heri Franklin, dan Emerensiana Jihamad dan tim penasihat hukum lainnya terdakwa. Sementara terdakwa Muhammad Ruslan hanya dapat menyaksikan sidang putusan ini secara virtual. Badulaba AFB TV melaporkan.